Mencari cuan. Ketemu lagi di seri belajar bersama saham hari ini. Kita masih belajar tentang analisa teknikal. Sekarang kita akan belajar mengenai chart pattern yang besar gitu ya, chart pattern yang menggunakan trendline besar. Kalau rekan-rekan sebelumnya sudah menonton, pasti tahu mengenai yang namanya pennant, lalu ada rectangle dan wedge, tapi hanya untuk beberapa candlestick. Jadi itu adalah uh, pattern kecil. Nah, sekarang kita akan melihat pattern besar, di mana pattern besar ini bisa sangat membantu kita untuk mengecek apakah tren ini bergerak seperti apa. Tetapi kembali lagi, yang perlu rekan-rekan perhatikan, tidak ada kepastian apakah pasti menuju ke arah bullish atau bearish. Yang ada adalah persentase. Ada persentase naik atau turunnya. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah bilateral pattern, di mana ini adalah sebuah pattern yang bisa membantu kita mengenai breakout sebenarnya. Pattern itu fungsinya untuk mengetahui breakout, di mana breakout itu menunjukkan bahwa tren itu ditembus. Nah, sebenarnya tidak perlu menggunakan ini adalah pattern segitiga atau segitiga sama sisi atau segitiga menurun dan segala macamnya. Sebenarnya rekan-rekan sekedar tahu bahwa trendline itu ditembus, tetapi ini adalah bagian dari pelajaran. Siapa tahu rekan-rekan penasaran. Nah, yang perlu rekan-rekan perhatikan ya, pada saat terjadi breakout ke atas, break up atau breakdown gitu ya, pastikan itu adalah tidak false breakout. Jadi sebenarnya pada saat rekan-rekan melihat wah ada breakout nih, rekan-rekan bisa jangan langsung ambil posisi. Sebenarnya rekan-rekan harus perhatikan lagi apakah itu bukan false breakout, karena ada kemungkinan dia retest dan dia kembali untuk melanjutkan breakoutnya, atau dia malah kembali ke arah berlawanan. Jadi hati-hati. Sebagai pattern gitu ya, ada dua pattern yang biasanya kita temukan, yaitu pattern descending triangle dan juga symmetrical triangle. Nah, triangle itu kalau misalnya ascending dan descending itu adalah mengecil gitu ya. Kalau expanding itu membesar. Nah, kalau ascending itu naik ke atas, descending itu ke bawah. Kalau symmetrical itu atas dan bawahnya sama. Trendline support dan trendline resistannya sama. Tetapi kalau ini mengecil, ini membesar. Kalau ini ascending triangle, ini supportnya kurang lebih naik ke atas dan resistannya itu rata. Kalau misalnya descending triangle, supportnya itu rata dan resistannya menurun ke bawah. Tetapi ini tidak menentukan apapun, tidak menentukan apakah dia akan menuju ke arah bullish atau bearish, tetapi hanya menunjukkan sebuah pattern dan rekan-rekan harus menentukan breakoutnya seperti itu. Kalau gitu, langsung kita ke praktek aja supaya rekan-rekan lebih mengerti. Rekan-rekan, sekarang kita lihat sebuah chart dari ICBP. Oh ya, sebagai tips, rekan-rekan kalau ingin melihat sebuah pattern, alangkah lebih baik kalau misalnya rekan-rekan melihat dengan time frame yang sangat besar. Bukan time frame sangat besar, maaf. Maksudnya di zoom out. Jadi rekan-rekan bisa melihat chart patternnya. Nah, kalau sebelumnya rekan-rekan melihat yang warna putih ini, sekarang kita bisa lihat yang warna kuning. Tetapi kita akan membahas dulu beberapa chart pattern bilateral ya. Chart pattern bilateral itu seperti ini. Ini adalah chart pattern bilateral yang warna kuning ini. Kita kasih warna putih sekarang. Nah, rekan-rekan perhatikan nih, warna putih. Nah, chart pattern ini bilateral dan tidak seperti pennant atau flag dan wedges kecil sebelumnya. Kalau chart pattern itu biasanya terbentuk untuk day gitu ya. Untuk day berarti dia bisa beberapa minggu, bahkan 1 bulan. Tetapi kalau misalnya week atau misalnya 4 hour atau 1 hour gitu ya, pastikan dia terdiri dari banyak sekali candle gitu ya. Kalau sedikit, maka rekan-rekan harus melihat yang namanya continuation saja. Kalau misalnya banyak seperti ini, baru rekan-rekan melihat chart pattern yang besar. Apakah bilateral atau reversal, oke?
Nah, sekarang rekan-rekan perhatikan mengenai ini. Ini adalah sebuah triangle. Supportnya rata dan ini turun gitu ya. Resistannya turun. Dan di sini bisa rekan-rekan perhatikan dia tembus ke atas, breakout. Oke. Nah, perhatikan tembus ke atas dan dia malah turun lagi. Nah, ini yang disebut dengan retest. Oke. Retest apa? Retest support. Retest support. Mantul dan naik ke atas. Tapi hati-hati, ternyata di hari keesokannya dia langsung turun ke bawah lagi. Ini yang disebut dengan retest support. Lalu untuk yang warna kuning ini kita abaikan dulu. Ini selanjutnya adalah bilateral juga, yaitu triangle juga gitu ya. Nah, bisa rekan-rekan perhatikan, kalau sebelumnya dia naik triangle dan sekarang dia bisa turun. Dan di sini adalah breakout gitu ya. Rekan-rekan bisa perhatikan trend line ditembus, dia breakout. Tapi dia tidak melakukan retest resisten, tapi dia langsung turun ke bawah. Dan ini di 26 Mei. Lalu di sini ada sebuah triangle juga, broadening gitu ya. Tetapi dia malah tidak menembus apapun dan dia membentuk pola baru. Bisa seperti itu. Lalu di sini juga sebuah triangle juga, kalau kalian perhatikan. Ini adalah sebuah triangle. Triangle mengecil gitu ya. Ini adalah support, ini adalah resistannya. Ini adalah garis supportnya, trendline supportnya. Kemana posisinya? Dia breakdown ke bawah. Dia breakdown ke bawah dan menuju ke arah downtrend. Nah, rekan-rekan ingat, kalau seperti ini apa nih? Kalau seperti ini bukan triangle, bukan bilateral, tetapi ini adalah channel. Kembali lagi, sebenarnya kalau yang namanya trendline itu hanya dicek aja apakah ditembus atau enggak, dan ternyata dia tembus ke bawah. Dia harusnya menuju ke atas, lagi uptrend, dia malah nembus supportnya dan dia ada kemungkinan untuk ke bawah. Kalau rekan-rekan perhatikan, di sini adalah sideways juga. Ini adalah sebuah pola juga. Ini adalah channel sideways. Dan ini adalah bilateral lagi. Bilateral bentuk segitiga gitu ya. Ternyata dia tembus ke bawah. Dan ini menandakan bahwa yang namanya pattern segitiga itu ada kemungkinan untuk ke atas atau ke bawah, uptrend atau downtrend. Nah, kembali lagi kalau rekan-rekan ingin menggunakan chart, menggunakan TradingView, rekan-rekan bisa klik link di deskripsi dan rekan-rekan bisa menggunakan TradingView yang cukup enak juga untuk analisa gitu ya. Kembali lagi, kalau rekan-rekan ingin melihat pola dari chart yang sedang berjalan secara keseluruhan, rekan-rekan harus melihat secara besar gini, berarti di zoom out gitu ya. Rekan-rekan bisa perhatikan, ini ada sebuah triangle juga. Nah, ada sebuah triangle juga, di mana triangle ini menuju ke atas gitu ya. Breakout ke atas, dia mencoba retest kembali di sebuah support di sini dan dia kembali lanjut ke atas. Lalu di sini ada sebuah pola lagi, tetapi nanti kita akan pelajari. Nah, seperti ini. Broadening wedge namanya, tapi itu kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Kuning aja dulu. Nah, lalu kita pengen lihat nih pola yang ini seperti apa nih Pak? Ya sudah, kita garis aja, bikin garis. Nah, caranya seperti ini, rekan-rekan bikin garis aja, lalu kita bikin garis lagi. Dan rekan-rekan harus membuat garis, kembali lagi perhatikan di saat dia membentuk sebuah trend. Nah, ini kan ada trend di sini, kalau rekan-rekan perhatikan. Dan ini adalah broadening triangle. Apakah dia uptrend atau downtrend? Tidak juga. Tapi pada saat dia menembus trend lainnya, maka dia menuju ke arah uptrend kalau di posisi ini. Lalu sekarang kita akan menebak
posisi BCA per 12 Juli seperti apa. Nah, kalau begitu rekan-rekan bisa bikin garis trend lainnya di sini. Nah, di sini adalah garis trend ke bawah, masih downtrend. Kalau tren besarnya, nah rekan-rekan bisa coba cek juga, dibuat dari sini. Oh, ternyata dia sudah membentuk. Nah, sini ada uptrend dan ini ada downtrend. Ini ada channel berarti bentuknya ya. Lalu BBRI, bagaimana dengan BBRI? Wah, chartnya nggak bagus kan? Nah, kan garis tarik aja di sini. Nah, jadi ketahuan. Ini ada bilateral lagi, kalau kalian bisa perhatikan. Ini bilateral. Nah, bilateral, di mana dia menembus supportnya dan dia menuju downtrend. Ya, ada sebuah flag atau rectangle gitu ya. Dan dia kembali downtrend. Dan ini ada, kembali lagi, ini adalah sebuah channel. Kalau rekan perhatikan, dan dia menuju ke arah uptrend. Ini ada wedge, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada triangle juga, di mana supportnya ditembus. Nah, kalau rekan perhatikan di sini. Atau rekan-rekan bisa membuat channel seperti ini juga. Dan di sini sudah ditembus. Mana yang benar? Kembali lagi berdasarkan analisa masing-masing. Kalau rekan-rekan ingin melihat channel seperti ini juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah channel, bukan seperti ini. Maaf. Kalau ini pola broadening wedge. Broadening triangle. Selanjutnya kita bisa cek lagi di sini. Astra. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada pola. Pada saat dia sideways, dia broadening triangle. Apakah dia tembus? Tidak tembus. Tidak tembus ke atas, tapi dia tembus ke bawah. Dia menuju ke arah downtrend. Dan di bawah sini, kalau rekan-rekan perhatikan, di sini juga ada sebuah triangle. Sebuah triangle, setelah turun dia membentuk triangle. Kembali lagi, dia bisa kembali turun, bisa kembali naik. Kalau kita zoom, nah kita zoom seperti ini, dia breakout, retest, kembali ke atas. Oke. Lalu ada pola lagi yang cukup besar di sini. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini, ini juga ada sebuah triangle dan kebetulan breakout ke atas. Lalu, nah kalau rekan bisa perhatikan, ini ada sebuah tren besar sekali. Nah, dia tidak membentuk channel tetapi melebar. Oke. Channelnya melebar kalau rekan bisa perhatikan gini. Nah, kalau ini channel downtrend, kalau ini adalah channel sideways. Nah, ini channel sideways. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke IPMG. Kembali lagi, saya ingatkan untuk kalau misalnya melihat ini polanya, dia mau melihat chart itu rekan-rekan harus di zoom out ya, baru kelihatan. Nah, ini menuju ke arah triangle juga gitu ya. Dan dia breakout ke atas, retest, dan kembali ke atas. Oh iya, ini juga ada sebuah segitiga, tetapi trendline resistennya ditembus, dia menuju ke arah ke atas. Kita perhatikan di sini juga. Kalau di sini, nah, bisa dibilang seperti ini bentuknya. Nah, dan dia ternyata nembus resistance-nya. Menembus supportnya, maaf.
menembus trendline support. Nah, kalau di sini ada wedge, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Lalu di sini ada triangle lagi. Kalau rekan-rekan bisa perhatikan, ini adalah triangle dan dia ternyata turun. Kalau kesimpulannya, kalau dari kami, jangan terlalu memusingkan mengenai bentuknya triangle atau apapun. Yang penting rekan-rekan membuat sebuah garis trend di resisten dan di supportnya, dan apabila ditembus, rekan-rekan tunggu saja. Kalau misalnya ini hitungannya di time frame daily, maka rekan-rekan tunggu retest dulu, bisa dibeli di retest gitu ya. Kalau misalnya beli di retest di sini, kalau bisa tembus ke bawah, maka dia akan memberi ke arah downtrend atau mengikuti sideways-nya lagi. Dan kalau misalnya ternyata dia naik, maka dia akan naik lagi. Lalu pertanyaannya, bagaimana untuk melihat tren masa depan? Ini kita hapus dulu ya. Nah, untuk tren yang sekarang berjalan, misalnya ITMG, rekan-rekan bisa lihat, untuk saat ini trennya masih seperti ini. Ini adalah broadening ascending, broadening wedge. Oke, nah seperti ini. Dia akan kembali ke atas. Bagaimana dengan Telkom? Telkom juga kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, untuk tren besarnya ya. Nah, di sini ada sebuah segitiga ditembus trendline resistance-nya dan dia menuju ke atas. Tapi ternyata turun lagi dan membentuk triangle selanjutnya. Wah, ini terlalu panjang dan tidak terbentuk dengan bagus. Nah, rekan bisa buat seperti ini. Ini adalah wedges. Lalu ini adalah channel lagi. Nah, turun gitu ya. Nah, seperti ini lebih tepatnya. Ini terus turun. Dan trendline supportnya ditembus, dia terus kembali turun. Lalu di sini ada segitiga juga. Dan dia tembus ke atas. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengaplikasikan untuk kondisi saat ini, untuk meramalkan masa depan. Untuk saat ini, rekan-rekan bisa ambil trendline seperti ini. Nah, sederhana ini berarti dia masih downtrend. Kalau misalnya nanti dia bermain di sebuah support, mantul-mantul terus, nah lalu rekan-rekan bisa mempelajari seperti ini. Apakah dia mantul-mantul di sebuah support, berarti dia akan membentuk segitiga. Oke, itulah chart pattern yang rekan-rekan bisa perhatikan. Tapi kembali lagi, tidak perlu memusingkan mengenai ini chartnya apa, tetapi yang penting adalah apakah trendline support dan resistance ini ditembus atau tidak. Kalau misalnya rekan-rekan melihat itu sudah ditembus, baru rekan-rekan bisa memutuskan, oh ternyata dia breakdown akan menuju ke arah bearish, rekan-rekan harus segera jual atau cut loss. Kalau misalnya ternyata tembus ke atas, ada kemungkinan dia naik, tetapi rekan-rekan bisa tambah lagi pada saat dia retest. Oke? Rekan-rekan, sekarang rekan-rekan bisa cek di saham-saham yang sedang diperhatikan. Coba di zoom out, kembali lagi dengan time frame yang rekan-rekan sukai. Apakah rekan-rekan swing trader, atau day trader, atau intraday gitu ya. Lalu perhatikan chartnya. Siapa tahu ada yang sedang breakout atau breakdown ke bawah gitu ya. Atau ada breakdown ke atas. Nah, kalau breakdown ke atas, rekan-rekan juga bisa perhatikan apakah itu layak untuk dibeli. Oke? Tetap fokus, tetap pasang stop loss, dan sampai ketemu di edukasi selanjutnya.